Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifianur Fajrin, NIM 12209193117. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pasar dalam kegiatan ekonomi. Syarat untuk pasar bisa menjadi tempat transaksi jual beli yang pertama adalah adanya penjual dan juga pembeli. Ketika kita ingin melakukan transaksi jual beli, salah satunya adalah di pasar, harus ada penjual dan juga pembeli. Karena itu adalah sebagai pelaku dalam kegiatan ekonomi. Syarat yang kedua adalah terjadinya barang dan juga jasa untuk diperjualbelikan. Salah satu syarat untuk melakukan kegiatan transaksi adalah adanya barang ataupun jasa yang akan diperjualbelikan, yang nantinya akan dilakukan transaksi oleh penjual dan juga pembeli. Syarat berikutnya untuk bisa menjadikan pasar sebagai tempat transaksi jual beli adalah syarat yang ketiga adalah terjadinya kesepakatan antara penjual dan juga pembeli. Di sini ketika kita melakukan transaksi pastinya diperlukan kesepakatan kedua belah pihak untuk bisa membuat transaksi tersebut menjadi transaksi yang sah. Karena transaksi yang sah itu biasanya terjadinya kesepakatan harga di sini antara penjual dan juga pembeli saat melakukan transaksi perjual belian barang tersebut. Syarat yang terakhir atau syarat yang keempat adalah adanya media ataupun tempat interaksi untuk melakukan transaksi jual beli. Biasanya di sini kaitannya dengan di pasar, biasanya adanya kios ataupun los itu bisa dijadikan sebagai tempat ataupun media untuk melakukan interaksi antara pedagang dan juga pembeli. Peranan atau fungsi pasar sebagai kegiatan ekonomi adalah satu, fungsi distribusi, di mana fungsi distribusi ini adalah untuk mempermudah ataupun memperlancar produsen dalam menyalurkan hasil barang dagangannya terhadap konsumen ataupun distributor. Fungsi yang kedua dari adanya pasar sebagai kegiatan ekonomi adalah fungsi pembentuk harga. Di pasar biasanya dijadikan sebagai tempat untuk saling tawar-menawar antara penjual dan juga pembeli untuk bisa mendapatkan kesepakatan harga. Hal ini bertujuan untuk dapat membuat ataupun bisa menyebabkan harga di pasar itu menjadi seimbang. Kesepakatan ini juga pastinya harus bisa memberikan sisi positif dari kedua belah pihak, yakni dari penjual ataupun juga dari pembeli. Sisi yang harus diperhitungkan daripada penjual adalah mereka juga harus memperhitungkan laba yang mereka terima ketika mereka menjual barang dagangan tersebut kepada pembeli. Sedangkan sisi dari pembeli yakni adalah mereka harus memperhitungkan barang yang mereka beli dengan budget yang mereka miliki atau uang yang mereka miliki. Kemudian fungsi yang ketiga dari fungsi pasar adalah sebagai fungsi promosi, di mana pasar ini bisa dijadikan sebagai tempat untuk dapat mempromosikan barang dagangan yang dimiliki oleh produsen kepada konsumen ataupun distributor dengan melakukan penyebaran brosur ataupun dengan melakukan pamflet dan yang lainnya. Fungsi yang terakhir dari adanya pasar ini adalah sebagai fungsi penyerapan tenaga kerja, di mana kita tahu di pasar orang-orang atau mereka yang ingin mencari kerja bisa memanfaatkan peluang tersebut, yakni dengan seperti contohnya dengan menjadi tenaga kulit angkut, menjadi tenaga kasir, menjadi kurir ataupun yang lainnya.
Bentuk-bentuk pasar berdasarkan dari sifat ataupun perwujudan barangnya dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama adalah pasar konkret. Pasar konkret ini adalah pasar di mana penjual dan juga pembeli bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli. Ada beberapa ciri-ciri dari pasar konkret. Yang pertama adalah alat pembayaran, atau ketika kita membayar barang yang telah kita beli, kita harus melakukan pembayaran secara tunai. Jadi tidak ada pembayaran secara kredit ataupun menggunakan media seperti transfer dan yang lainnya. Kemudian barang pada pasar konkret ini bisa diambil secara langsung saat itu juga. Ketika kita membeli dan melakukan transaksi sehingga akhirnya terjadi kesepakatan dan barang tersebut menjadi milik kita, kita bisa mengambil barang tersebut secara langsung saat itu juga pada saat kita berada pada pasar tersebut. Yang ketiga adalah barang yang diperjualbelikan ini benar-benar nyata ataupun ada, yakni ketika kita datang pada pasar tersebut, barang ataupun jasa yang akan kita lakukan ini memang benar-benar kita bisa lihat wujudnya pada saat itu juga dan memang benar-benar ada. Jadi tidak seperti kita bisa melihatnya di foto ataupun yang lainnya, tapi memang benar-benar ada di hadapan kita. Dan yang terakhir adalah penjual dan juga pembeli bertemu secara langsung. Berbeda dengan pasar lain, pada pasar konkret ini adalah penjual dan juga pembeli bertemu secara langsung untuk dapat melakukan transaksi jual beli. Jadi tidak ada perantara di antara keduanya. Pasar berdasarkan pada manajemen pengelolaannya. Yang pertama adalah pasar tradisional. Pasar tradisional biasanya dibangun oleh pemerintah, swasta, ataupun swadaya masyarakat, di mana pasar ini biasanya berbentuk toko, kios, ataupun los yang menyediakan kebutuhan sehari-hari. Biasanya pasar tradisional dikelola oleh pedagang kecil yang memiliki modal yang kecil. Kemudian pasar tradisional ini biasanya identik dengan tawar-menawar. Jadi ketika kita ingin membeli barang, kita bisa menawar dari harga sebelumnya yang telah ditentukan oleh penjual hingga terjadi kesepakatan harga yang baru. Salah satu contoh-contoh dari pasar tradisional ini, yang pertama ada pasar Lawang di Malang, kemudian ada pasar Johar di Semarang, pasar Beringharjo di Yogyakarta, dan juga pasar Senen di Jakarta. Ini merupakan gambar dan contoh pasar tradisional, yakni pasar Beringharjo di Yogyakarta dan juga pasar Johar di Semarang. Jenis pasar konkret berdasarkan pada manajemen pengelolaannya. Yang kedua adalah pasar modern. Pasar modern ini dibangun oleh pemerintah, swasta, ataupun koperasi dan dikelola secara modern. Umumnya barang-barang yang disediakan pada pasar modern ini adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari dan barang-barang yang bersifat tahan lama. Ada beberapa ciri-ciri dari pasar modern ini adalah modal usaha yang dimiliki oleh penjual, yakni modal usaha yang besar, kemudian kenyamanan dan juga kebersihan dalam pasar ini menjadi pelayanan utama yang dilakukan kepada pembeli. Kemudian barang pada pasar ini diberikan label khusus, yakni ketika kita membeli barang, kita sudah mengetahui barang tersebut memiliki harga sekian. Contoh-contoh dari pasar modern ini adalah hypermart, supermarket, mall, dan yang lainnya. Berikut ini adalah beberapa contoh dari adanya pasar modern. Yang pertama adalah plaza, yang kedua adalah hypermarket, dan yang ketiga adalah supermarket.
Pasar konkret berdasarkan pada manajemen pelayanan. Yang pertama adalah adanya pasar swalayan ataupun supermarket, di mana tempat ini menyediakan kebutuhan masyarakat dan pembeli bisa memilih barang tersebut secara langsung dan melayani dirinya sendiri barang mana yang mereka inginkan. Kemudian kedua, adanya pertokoan. Bangunan pertokoan ini biasanya berada pada tepi jalan dan dibuat oleh pemerintah, kemudian ditetapkan menjadi wilayah khusus pertokoan. Kemudian yang ketiga, adanya mall, plaza ataupun super mall, di mana tempat ini dibuat untuk disewakan ataupun dimiliki baik perorangan, kelompok ataupun koperasi.